Baik, malam ini kita melihat lapas-lapas yang dipakai oleh para ulama kritikus hadis dalam menilai para perawi hadis. Tentu lapas itu terbagi kepada dua kategori besar. Yang pertama, lapas yang menunjukkan penilaian adil. Yang kedua, lapas yang menunjukkan penilaian jarah. Nah, dalam antum mencari biografi para perawi yang disertai dengan penilaian jarh ta'dil, maka perlu memahami istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama kritik untuk menilai para perawi itu. Nah, kita ambil pengelompokan tingkatan lapas-lapas jarh dan ta'dil yang paling rinci oleh Imam As-Sakhawi. Dia ada menurut Al-Hakim An-Naisaburi, ada menurut Imam Az-Zahabi, itu membagi tingkatan lapas penilaian ta'dil itu kepada 4 tingkatan. Kemudian ada menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sekarang kita ambil menurut As-Sakhawi karena ini lebih rinci. Dia membagi tingkatan lapas penilaian ta'dil terhadap perawi itu menjadi 6 tingkatan. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ketika mencari biografi perawi yang antum cari, harus tentu mengenal penilaian-penilaian ulama kritik terhadap pribadi perawi yang dicari. Nah, inilah istilah-istilah yang dipakai. Maratibu alfaz ta'dil inda Sakhawi, tingkatan lapas-lapas ta'dil menurut As-Sakhawi. Tingkatan yang pertama, al-martabatul ula, adalah ma'utiya bisighati af'alu. Yaitu lapas yang dalam bentuk sighat af'al. Af'al itu adalah isim tabdil yang menunjukkan makna paling atau lebih. Nah, kalau dikatakan Allahu Akbar, Akbar itu sighat isim tabdil yang menunjukkan makna paling besar. Allahu a'lam, Allah yang paling mengetahui. Nah, maka kalau ada seorang perawi dinilai oleh para ulama kritikus hadis dengan penilaian lapas-lapas yang mengandung ta'dil dengan sighat isim tabdil, ini menunjukkan penilaian yang paling tinggi. Penilaian yang paling siqah. Nah, apa saja lapas-lapas itu? Di antaranya awsaqul khalqi. Awsaqul khalqi, awsaq itu isim tabdil dari kata siqah, wasoka, awsaqa. Artinya yang paling siqah. Nah, al-khalqi, makhluk yang paling siqah atau manusia yang paling siqah. Kemudian ada lapas asbatun nas, manusia yang paling kokoh, sabat. Ini dia asbatun nas. Kemudian asdaku man adraktu minal bashar. Nah, ini juga lapas yang paling tinggi. Artinya kalau seorang pria mengatakan huwa, si Fulan itu adalah asdaku man adraktu minal bashar. Dia adalah orang yang paling jujur dari manusia yang pernah saya temukan. Nah, kalau begitu kata seorang ulama kritik, ini menunjukkan perawi itu adalah orang yang paling siqah. Jadi, asdaku man adraktu minal bashar. Dia adalah manusia yang paling jujur yang pernah aku temui, yang pernah aku dapati. Nah, itu tingkatan yang pertama. Masih ada lapas yang lain pada martabatul ula ini. Di antaranya lapas ilaihil muntaha fit tasabbut. Nah, ini dia. Kepadanya, ujung daripada ilaihi, kepadanya, al-muntaha, puncak atau ujung. Fit tasabbut, dalam hal kekokohan dalam periwayatan hadis. Nah, wa yahtamilu al-yulhaqa bihi la a'rifu lahu naziran fid dunya. Atau bisa juga dengan lapas yang lain, umpamanya dengan lapas begini. La a'rifu lahu nazira.
Saya tidak tahu ada bandingan dia di dunia ini. Berarti dia orang yang paling hebat, tak ada bandingannya di dunia ini. Nah, itu penilaian ah, yang paling tinggi. Nah, la a'rifu lahu naziran fid dunya. Saya tidak tahu ada orang yang semisal dengan dia di dunia ini. Nah, ini menunjukkan penilaian yang paling tinggi. Martabatul ula. Kemudian al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua, itu dengan lapas la yus'alu am mislihi. Jangan ditanya orang yang semisal dengan dia kehebatannya. Artinya, menurut penilaian ulama kritik ini, kalau dia pakai lapas la yus'alu am mislihi, bahwa si fulan itu orang yang tak ada bandingannya. Tak ada semisal dengan dia di sini. Jadi tidak usah ditanya-tanya. Nah, itu tingkatan penilaian ta'dil pada martabatus saniyah, pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, martabatus salisah, penilaian ta'dil dengan mengulang lapas yang mengandung makna ta'dil sebanyak 2 kali. Nah, di sini dibuat contoh, sikotun sabatun. Dia sikoh, dia kokoh. Kan diulang 2 kali, lapas yang menunjukkan makna kesikohan atau pentakdilan. Sikotun sabatun. Nah, itu berarti 2 kali. Ini pada level yang ketiga. Atau dengan lapas sabatun hujjatun. Dia kokoh, kemudian dia adalah hujjah. Atau kata sikotun diulang sebanyak 2 kali. Sikotun, sikotun. Nah, itu menunjukkan perawi yang dinilai dengan sikotun, sikotun itu berada pada penilaian ta'dil level yang ketiga. Nah, banyak yang masuk ya. Baik, kita lanjut martabah yang keempat. Al-martabatur rabi'ah. Kalau martabah yang ketiga, penilaian dengan mempergunakan lapas ta'dil yang diulang 2 kali. Berarti sikotun, 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 sabatun, sabatun hujjatun. Nah, itu diulang 2 kali. Nah, level yang keempat, dengan mempergunakan lapas ta'dil yang diulang hanya sekali saja. Namanya sikotun. Siko itu seorang yang memiliki kesempurnaan dari sisi keadalahan dan kedobitan. Berarti orang ya dobit, adil, itu adalah siko. Nah, itu mana siko? Sabatun, itu kekokohan. Artinya para ulama sudah sepakat menilai dia sebagai perawi yang adil. Kokoh dia. Tidak ada perbedaan. Itu namanya sabatun. Kemudian ada lagi istilah ka'annahu mushafun. Ka'annahu mushafun. Ada yang tahu apa kira-kira maknanya ini? Jadi ka'annahu seolah-olah dia adalah mushaf. Ini lapas kinaya untuk menunjukkan seseorang itu adil dan itqan. Ka'annahu mushafun. Seolah-olah dia itu mushaf. Nah, kalau ada orang mengatakan kepada orang yang hafiz Quran, semua ayat yang ditanya dia bisa mengungkapkan, dia hafal, itu seolah-olah dia mushaf berjalan. Nah, dalam penilaian oleh ulama kritik hadis terhadap para perawi juga mempergunakan lapas yang hampir mirip, yaitu ka'annahu mushaf. Seolah-olah dia itu mushaf berjalan. Berarti dia orang yang hafiz. Kalau dia dinilai dalam segi penelitian Al-Quran, berarti seolah dia seperti mushaf Al-Quran berjalan. Dia bisa mengungkapkan ayat mana saja yang ditanya, dia tahu maknanya. Nah, itu seolah-olah sebagai mushaf.
Nah, lapas kana mushafun itu berada pada level yang keempat. Kemudian ada lapas mutkinun. Ada yang tahu apa makna mutkin? Ada? Menetap, Ustaz. Hah? Mutkin. Apa makna mutkin? Dan ini pada martabat Kuat, Ustaz. rabi'ah. Ada sikotun, ada sabatun, ada ka'annahu mushafun, ada mutkinun. Apa itu mutkin? Diyakini, Ustaz. Kan, itu yakin itu. Sangat kuat, Ustaz. Kokoh. Kalau kokoh itu sabatun. Nah, kalau mutkin itu lebih kepada makna dia profesional dalam periwayatan hadis. Di samping dia hafiz, tapi dia sangat profesional dalam meriwayatkan hadis. Dia tahu mana yang salah dalam periwayatan hadis, mana yang tidak. Bahkan bisa membetulkan kesalahan orang lain. Nah, dia sudah profesional. Nah, itu namanya mutkin. Ya. Kemudian ada hujjatun. Dia adalah hujjah. Nah, wa kaza iza qila li adlin hafizun dhabitun. Demikian juga kalau dikatakan kepada seorang yang hafiz, dikatakan kepada seorang yang adil dengan perkataan hafiz dhabitun. Nah, itu sama levelnya dengan sikotun, sabatun, berada pada tingkatan yang keempat. Nah, perlu dicatat penilaian ta'dil dari martabatul ula. Dari tingkatan yang pertama sampai pada tingkatan yang keempat ini menunjukkan penilaian terhadap perawi yang terpenuhinya aspek keadalahan dan kedobitan. Berarti dia sikoh. Nah, sekali lagi, penilaian dari lapas-lapas pada tabaqat atau martabah yang pertama sampai yang keempat, nah ini menunjukkan perawinya adalah orang yang sikoh. Kalau sikoh, berarti hadisnya atau hadis yang diriwayatkan itu dinilai dengan sahih li zatihi. Karena menunjukkan kesikohan. Artinya penilaian dari level pertama sampai yang keempat itu menunjukkan aspek kesikohan. Adil, dhabit. Adil, dhabit. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang seperti ini minimal pada level yang keempat itu semua hadisnya dinilai sahih. Nah, gitu. Kemudian al-martabatul khamisah. Tingkatan yang kelima ada lapas laisa bihi ba'sun la ba'sa bihi saduqun ma'munun khiyarun. Itu satu level. Nah, yang kita lihat dari lapas pada level yang kelima ini itu adalah lapas ta'dil yang menunjukkan keadalahan tapi tidak mengandung makna kedobitan. Hanya salah satu saja, itu aspek keadalahan. Nah, aspek keadalahan. Laisa bihi ba'sun. Kalau bahasa kitanya, ya tak ada masalah pada pribadinya. Bisa diterima periwayatannya. Atau la ba'sabi, itu sama. Sama maknanya. Dan lagi laisa bihi ba'sun juga sama. Kemudian lapas sodukun, dia orang yang jujur. Nah, orang yang jujur, makmunun, bisa dipercaya, khiyarun, dia orang-orang yang terpilih. Nah, jadi lapas pada level yang kelima ini adalah lapas yang hanya menunjukkan sifat keadalahan perawi, tapi tidak menunjukkan aspek kedobitan perawi. Maka dia berada pada level yang kelima. Tidak menunjukkan aspek keadalahan, hanya menunjukkan aspek tidak menunjukkan aspek kedobitan, hanya menunjukkan aspek keadalahan
seorang perawi. Nah, itu tingkatan yang kelima. Nah, tingkatan yang keenam, kalau tingkatan yang kelima, aspek yang penilaian yang hanya mengandung aspek keadalahan, tapi tidak mengandung aspek kedobitan, tapi diungkapkan dengan lapas yang soreh, lapas yang tegas. Laisa bi baksun, tak ada masalah pada pribadinya. La ba'sa bihi, sodukun, itu kan jelas. Sodukun dia orang yang jujur. Tapi kata-kata soduk tidak menggambarkan seperti apa kekuatan hafalannya. Bisa jadi seorang perawi itu dia memang soduk, orangnya jujur, tapi hafalannya bermasalah. Nah, maka orang atau perawi yang ada pada martabatul khamisah itu hanya lafaz ta'dil yang menunjukkan aspek keadalahan, tapi tidak menunjukkan aspek kedobitan dengan lafaz yang soreh, tegas. Nah, itu level yang kelima. Level yang keenam, nah ini dia. Kita buat kita pahami penggunaan lafaz ta'dil pada level yang keenam itu adalah lafaz-lafaz yang hanya mengandung aspek keadalahan tapi dengan lafaz yang tidak soreh. Lafaz yang tidak pasti. Nah, itu level yang keenam. Tapi masih dihitung sebagai penilaian ta'dil. Belum sampai kepada penilaian jarak. Nah, apa saja lapas-lapas pada level yang keenam menurut Imam As-Sakhawi? Yang pertama, mahalluhus sidqu. Mahalluhus sidqu. Nah, kalau kita terjemahkan, ya memang sebaiknya tidak terjemahkan ya. Karena banyak sekali istilah-istilah ulama hadis itu tidak cocok diterjemahkan, tapi dipahami dengan kata asal dari kata itu sendiri. Nah, sekarang mahalluhu as-sidqu. Mahallu itu posisi. As-sidqu posisi dia berada pada posisi orang yang jujur. As-sidqu. Tapi kan tidak pasti. Kalau pasti sadukun. Nah, berarti jelas tegas bahasanya dia seorang yang jujur. Tapi ini tidak. Posisinya ya lebih kurang seperti orang-orang yang jujur lah dia. Nah, itu kan tidak tegas. Kemudian ada lapas rawau anhu, mereka meriwayatkan hadis darinya, tapi tidak menunjukkan aspek kedobitan. Dan tidak pula tegas. Nah, rawau anhu, dia atau mereka meriwayatkan hadis darinya. Tidak ada makna di situ apakah dia adalah orang yang adil, dobit, tak ada. Nah, dari kata rawau anhu. Kemudian ada kata rawan nasu anhu. Nah, manusia juga berikan hadis darinya. Tapi tidak jelas juga penilaiannya apakah dia seorang yang tidak tegas. Dia berada pada level yang keenam. Manusia memberikan hadis darinya. Kemudian yurwa anhu. Diriwayatkan hadis darinya. Itu masih boleh memberikan hadis darinya. Nah, ini berada pada martabat yang keenam dari aspek keadalahan. Lapas berikutnya, illa sidqi ma huwa. Dia lebih dekat kepada orang-orang yang jujur. Nah, kepribadiannya ya lebih kira-kira dia itu adalah orang yang jujur, lebih dekat dinilai sebagai orang yang jujur. Ini lapas ta'dil level yang keenam, mendekati uh, ke kejarahan atau penilaian jarah. Kemudian ada lapas syaikhun wastun. Nah, syekh itu orang yang sudah tua.
Walaupun kalau kita merhatikan dengan makna guru, tapi dalam penilaian hadis itu adalah penilaian ta'dil level yang paling rendah. Hampir mendekati penilaian jarak. Ada syekhun wastun atau wastun saja atau syekhun saja. Nah, kemudian muqaribul hadis, hadisnya mendekati kepada kebenaran. Itu muqaribul hadis. Hadisnya tidak bisa dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi dia lebih cenderung dinilai sebagai orang yang memberikan hadisnya dinilai sahih, mendekati kepada sahih, muqarib. Kemudian salihul hadis, orang yang baik hadisnya. Kemudian ada lafaz yu'tabaru bihi, diambil iktibar. Nah, iktibar itu maksudnya hadisnya bisa dijadikan sebagai penjelas walaupun hadisnya dhaif. Nah, dia bisa dijadikan sebagai penjelas atau penafsir ayat Al-Quran. Itu sama levelnya. Yu'tabaru sebagai iktibar untuk menguatkan makna hadis yang lebih sahih atau makna ayat Al-Quran. Itu makna yu'tabaru bihi. Berikutnya ada lafaz yuktabu hadisuhu. Hadisnya boleh ditulis. Kan ada perawi yang matruk yang hadisnya tak boleh ditulis. Karena dia adalah seorang pendusta. Nah, kalau hadis yang perawinya pada level yang ke-6, yuktabu hadisuhu. Hadisnya masih bisa ditulis. Kemudian ada lafaz jayyidul hadis. Hadisnya baik, jayyid. Husnul hadis. Nah, hadisnya hasan, baik. Kemudian ada lafaz ma aqraba hadisahu. Alangkah dekatnya hadisnya itu kepada penilaian para perawi yang muktabar. Nah, ma aqraba hadisahu. Alangkah dekatnya hadisnya kepada penilaian yang penilaian yang baik atau yang hasan. Kemudian ada lafaz suwaili. Suwaili ini berasal dari kata soluha. Orangnya atau isim fa'ilnya disebut solihun. Nah, wa solihun berarti dia orang yang soleh. Kalau kata suwaili itu kata yang mengandung makna penilaian soleh tapi tidak pasti. Jadi begini, kalau dikatakan oleh seorang ulama kritik, fulanun suwaili. Itu artinya fulan itu ya kira-kira soleh lah. Tapi tidak dipastikan oleh ulama yang menilai kalau pasti soleh. Nah, langsung soleh. Dia adalah rawi yang soleh. Ini tidak suwaili. Ya, kira-kira soleh. Itu menurut penilaian ulama kritik. Tapi masih ada kemungkinan karena lapas yang dipakai adalah lapas yang tidak soleh. Nah, suwaili, kira-kira soleh. Lapas berikutnya, sodukun insya Allah. Nah, ini pakai insya Allah. Nah, sehingga menunjukkan bahwa penilaian soduknya itu tidak mutlak. Insya Allah dia jujur. Nah, kira-kira begitu. Jujur insya Allah. Sodukun insya Allah dia orang yang jujur. Nah, ini penilaian yang terakhir. Nah, kemudian ada lapas arju allaisa bihi ba'sun. Saya berharap tak ada masalah pada pribadinya. Nah, itu penilaian level yang ke-6. Itu kan masih meraba-raba. Nah, saya berharap tak ada masalah pada pribadinya. Nah, wa arju allaisa bihi ba'sun. Nah, itulah 6 tingkatan lapas penilaian ta'dil kepada perawi. Mulai dari isim ta'dil yang menunjukkan tingkatan penilaian ta'dil yang paling tinggi sampai kepada penilaian level yang ke-6 yaitu menilai seorang perawi dengan lapas yang tidak soreh menunjukkan keadalaan. Nah, seperti suwaili, itu level yang ke-6. Di bawah ini
adalah para perawi yang dinilai jarah. Dimulai dari perawi yang kejarahannya tidak terlalu parah. Itu level yang pertama dari penilaian jarah. Nah, kalau yang ini penilaian ta'dil. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Ustaz. Insyaallah. Nah, Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Nah, ini. Bisa dilihat maratibu al-fazil jarhi inda Sahawi. Tingkatan-tingkatan lapas penilaian jarah menurut As-Sakhawi. Kalau tadi lapas-lapas ta'dil, sekarang lapas jarah. Sebagaimana penilaian ta'dil oleh Imam As-Sakhawi dibagi menjadi 6 tingkatan, begitu juga dalam penilaian jarah, lapas-lapasnya dia bagi kepada 6 tingkatan juga. Nah, tingkatan yang pertama itu adalah penilaian jarah yang mendekati kepada penilaian ta'dil. Nah, itu martabatul ula, tingkatan yang pertama. Tapi dia menilai penilaian jarah. Hadisnya bisa jatuh kepada dhaif. Nah, apa saja lapas-lapasnya? Di antaranya fihi maqalun. Fihi padanya atau pada perawi itu ada maqal, maqal diskusi, perbedaan pendapat, pembicaraan di kalangan ulama, kritik. Sebagian menilai dia sebagai perawi yang adil, sebagian menilai perawi yang kena jarah. Berarti ada maqal, ada penilaian tersendiri atau perbincangan di kalangan ulama kritikus hadis. Maka istilahnya fihi maqalun. Pada pribadinya ada maqal, penilaian atau pembicaraan para ulama kritik terhadap mereka, terhadap dia. Nah, ini tingkatan yang pertama, paling mendekati kepada penilaian ta'dil. Kemudian ada lapas fihi adana maqal. Pada pribadinya ada sedikit penilaian atau ada sedikit perbedaan pendapat, maqal. Nah, kemudian ada lapas dengan du'ifa dalam bentuk fi'il majhul, itu artinya dia didhaifkan. Nah, tapi tidak disebut pula siapa ulama kritik yang mendhaifkan. Tapi dengan bahasa dalam bentuk isim majhul, fi'il majhul, du'ifa. Dia didhaifkan. Tak dijelaskan siapa ulama yang mendhaifkan. Tapi ada ulama yang menilai dia dhaif. Nah, itulah lapas pada tingkatan yang pertama dari lapas jarah. Atau lapas fihi dha'fun. Fihi dha'fun. Pada pribadinya ada kelemahan. Ada dha'fun. Fihi dha'fun. Atau dengan lapas fi hadisihi dha'fun. Pada hadisnya ada kedhaifan. Kemudian ada lapas ta'rif wa tungkir. Dia, nah ini juga maksudnya kadang dia diterima, kadang ditolak. Nah, ini lapas jarah level yang pertama. Ta'rif wa tungkir. Laisa bizak, nah, itu juga menafikan dia bukanlah orang yang sikah. Atau dengan lapas laisa bizalikal qawi. Dia bukanlah orang yang kuat dalam periwayatan hadis. Kemudian laisa bil matin. Matin itu sesuatu yang bisa dipegang. Kuat. Nah, maka laisa bil matin, dia bukanlah orang yang kuat untuk bisa dipegangi. Sama juga dengan laisa bil qawi, dia bukanlah perawi yang kuat dalam periwayatan. Laisa bi hujjatin, dia bukan sebagai orang yang bisa dijadikan hujjah. Laisa bi umdah, umdah itu tiang. Dia tak bisa dipegang. Nah,
Laisa bima'mun, dia bukan orang yang bisa dipercaya. Kemudian laisa min ibilil kibab. Nah, ini juga bahasa kiasan yang menunjukkan aspek kepenilaian jarah terhadap seorang perawi, tapi pada martabatul ula, pada tingkatan yang pertama. Laisa min jimalil mahamil. Dia bukan orang yang cakap dalam masalah ini. Laisa min jamazatil muhamil. Bersama. Laisa bil mardi. Dia bukanlah orang yang dirodai periwayatannya. Laisa yahmidunahu. Dia bukanlah yang mereka puji. Laisa bil hafiz. Dia bukanlah seorang yang hafiz. Kemudian ghairuhu awsaku minhu. Nah, ini penilaian jarah juga. Ghairuhu awsaku minhu. Ada lagi orang lain yang lebih kuat daripada dia. Atau selain dia lebih kuat daripada dia. Ada orang lain yang lebih kuat daripada dia. Ini penilaian jarah. Kemudian fi hadisi syai'un, pada hadisnya ada masalah, ada sesuatu. Kemudian ada lafaz fulanun majhulun. Si fulan itu perawi yang tidak dikenal, majhul. Atau dengan lafaz fihi jahalatun. Pada kepribadiannya ada kemajhulan, jahalah. Atau dia orang yang tidak dikenal. Sama juga dengan majhul. Kemudian la adri man huwa. Saya tidak tahu siapa orangnya ini. Saya tidak kenal dengan dia. Nah, lidha'fi ma huwa, terhadap penilaian dhaif dia lebih dekat. Walaupun mungkin dia ada apa namanya, tapi dia dinilai lebih dekat kepada penilaian dhaif. Lidha'fi ma huwa. Kemudian fihi khulfun, pada pribadinya ada yang tidak bisa diambil atau ditinggalkan. Ta'anu fihi, mereka mencela pribadinya, sama dengan mat'unun fihi. Ta'ana itu ditikam, dicela. Dia orang yang dicela pada pribadinya. Kemudian nazakuhu, nah, ini juga sama dengan lapas jarah pada martabatul ula. Nazakuhu, mereka meninggalkan atau mereka mencuekkan saja, tidak mereka terima. Si'ul hibzi, yaitu hafalannya jelek. Kemudian ada lafaz layyin. Layyin itu hampir bermakna dhaif, tapi layyin ini itu lebih tinggi daripada kata-kata dhaifun. Kalau kata dhaif, dia berada pada tabaqat atau martabatah as-saniyah. Nah, kalau layyinul hadis, itu ada pada tabaqat yang pertama dari penilaian jarah. Nah, ada lafaz layyinul hadis, itu sama. Atau dengan lafaz fihi layyinun, pada pribadinya ada layyin. Dulu di awal pada mata kuliah Jarh Ta'dil, itu apa itu layyin? Layyin itu perawi yang soduk tapi su'ul hibzi. Perawinya jujur tapi hafalannya buruk. Nah, itu namanya layyin. Baik. Fihi layyin ini sudah. Takallamu fihi. Pribadinya diperselisihkan di kalangan para ulama kritik. Dibincang-bincangkan. Nah, takallamu fihi. Atau ada lafaz sakatu anhu. Mereka diamkan saja dia. Para ulama kritik tidak memberikan penilaian, mereka diamkan saja. Kemudian ada lafaz fihi nazar, pada pribadinya perlu dilihat, diteliti lagi. Ini penggunaan fihi nazar itu adalah penilaian jarah yang dipakai oleh selain Imam Al-Bukhari.
Nah, kemudian martabatus saniyah, tingkatan yang kedua dari penilaian jarh. Kalau di atas ada penilaian layyinul hadis, maka pada tingkatan yang kedua ada lafaz dhaifun. Nah, kalau lafaznya dhaifun itu levelnya pada tingkatan yang kedua dari penilaian jarh. Dia dhaif. Mungkarul hadis, dia orang yang hadisnya diingkari. Atau hadisu mungkar, itu sama. Atau lahu yungkar, atau lahu manakir, itu level yang kedua. Nah, kata-kata mungkar itu menunjukkan perawi yang hadisnya menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh atau periwayatan orang banyak. Atau perawi yang dia dhaif menyalahi periwayatan orang yang sikoh. Itu namanya mungkarul hadis. Atau hadisu mungkar. Atau lahu yungkar. Atau lahu manakir. Kemudian muttaribul hadis. Hadisnya kacau. Nah, mungkin terjadi pertentangan antara hadis yang satu dengan yang lain. Hadisnya sama tapi riwayatnya berbeda. Itu disebut dengan muttaribul hadis. Kemudian wahin, itu sama dengan dhaif. Dha'afuhu, mereka mendaifkannya. La yuhtajju bihi. Hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, ada lafaz rudda hadisuhu. Hadisnya ditolak. Atau raddu hadisahu. Mereka menolak hadisnya. Atau istilah mardudul hadis. Hadisnya mardud. Ditolak juga. Dhaifun jiddan. Dia orang yang paling lemah. Dhaifun jiddan. Pakai jiddan. Dia lemah sekali. Wahin bimarrah. Dia lemah pada suatu kesempatan. Talib ini hilang. Yang menunjukkan penilaian jarh pada level yang ketiga. Tarahu hadisahu. Mereka mencela hadisnya. Atau membuang, melemparkan hadisnya. Kemudian irama bihi. Nah, dia orang yang apa ya? Yang dilempar. Kemudian muttarahul hadis, itu sama. Ini menunjukkan hadisnya kena sesuatu yang menjadikan dia lemah. La yuktabu hadisu. Hadisnya tak boleh ditulis. Jangankan diriwayatkan, ditulis pun tak boleh. Apa sebab? Kalau seandainya ditulis, nanti tulisan hadis itu dijumpai oleh orang lain yang tidak mengerti, kemudian dia salin dan dia terapkan dalam menilai hadis-hadis, maka ini menjadi fatal. Nah, jadi la yuktabu hadisuhu, hadis tak bisa ditulis. Kemudian la tahillu katsbatu hadisihi. Tak halal menulis hadisnya. Nah, ini menunjukkan perawi itu sudah terlalu lemah. Level yang ketiga. La tahillu katsbatu hadisihi. Tak halal untuk menulis hadisnya. Kemudian la tahillu riwayatu anhu. Tak halal memberikan hadis darinya. Laisa bisyai'in. Nah, tidak ada apa-apanya, tapi bisa dipegang. La syai'a. Sama. La yusawi falsan. La yusawi syai'an. Nah, tidak bisa menyamai sesuatu yang bisa dipegangi. Itu level yang ketiga. Ini masih banyak. Kita selesaikan. Martabatur rabi'ah. Level yang keempat. Yasrikul hadis. Dia hadisnya dicuri. Ini level yang keempat. Kemudian muttahimum bil kizbi. Muttahim artinya tertuduh, bil kizbi melakukan perbuatan dusta. Nah, ini dipakai untuk para perawi yang pertama menyalahi kaedah-kaedah pokok agama. Kemudian yang kedua, perawi yang sering berdusta.
walaupun dalam kehidupan dunia dan tak pernah ketemu dia berdusta atas nama Nabi, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia sering berdusta, itu disebut dengan muttahim bil kizbi, tertuduh melakukan dusta. Kemudian muttahimun bil wada'i, hampir sama, tertuduh melakukan kepalsuan atau memasukkan hadis. Kemudian ada lafaz sakitun, dia sudah gugur, halikun, dia binasa, zaibun, dia sudah pergi, zaibul hadis, hadisnya sudah tidak bisa dipakai. Matrukun, orang yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Biasanya orang yang matruk itu, ciri perawinya, diantaranya muttahimu bil kizbi, perawinya tertuduh berdusta, atau kazab itu sendiri. Nah, itu menjadikan perawi itu matruk. Nah, muttahimu bil kizbi, atau dia adalah kazab. Tarakuhu, mereka meninggalkan hadisnya. Mujma'un ala tarkihi, atau hadisnya sepakat untuk ditinggalkan. Nah, menurut beliau ulama ini. Kemudian huwa ala yadayil adl, dia berada di hadapan keadilan. Artinya dia sendiri tidak adil. Nah. Kemudian mudin, ini juga menunjukkan lapas yang dhaif, la yu'tabaru bihi, tidak bisa diambil iktibar pelajaran darinya. Kemudian juga sama la yu'tabaru bi hadisi, hadisnya tak bisa dijadikan hujjah. Laisa bisiqah, dia bukanlah orang yang siqah, sama dengan lapas laisa bisiqatin. Ghairu siqatin wala ma'mun, dia bukan siqah, dia juga tidak bisa dipercaya. Sakatau anhu, mereka mendiamkan saja. Kemudian ada penilaian fihi nazar. Nah, ada dua martabah lagi. Yang pertama penilaian yang dengan lapas kazab, dia seorang yang sangat berdusta. Yadaul hadis, dia pernah memasukkan hadis. Yakzib, dia berdusta. Wadda, dia pemasuk hadis. Dajjal, nah, Dajjal sudah sama kita maklumi, itu adalah pembohong. Kemudian wadda'a hadisat, dia pernah memalsukan satu hadis saja. Nah, itu level yang kelima. Nah, martabatus sadisah, level yang keenam, penilaian jarah dengan mempergunakan isim tabdil. Aksabun nas, dia adalah manusia yang paling pendusta. Ilaihil muntaha fil wad'i, dialah orang yang menjadi pemuncak dari melakukan perbuatan memalsukan hadis. Atau dengan raqnul kazibi. Nah, dialah sebagai kedustaan itu memang dia. Nah, inilah 6 tingkatan menurut Imam As-Sakhawi dalam menilai para perawi oleh para ulama kritikus hadis. Nah, jadi ketika antum mencari biografi perawi dalam kitab-kitab rijal seperti Tazibul Kamal, maka aspek yang paling penting diungkap adalah penilaian jarah dan ta'dil terhadap pribadinya. Nah, ini. Dan lapas-lapas ini mungkin tidak semua ada di dalam kitab Tazibul Kamal, tapi ini menggambarkan inilah tingkatan-tingkatan penilaian terhadap perawi oleh para ulama. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ustaz. Insyaallah Ustaz. Bisa Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ada pertanyaan? Ada? Tak ada Ustaz. Lain? Baik, kalau tak ada, nah inilah yang harus antum cari penilaian setiap perawi yang antum pilih untuk ditakhrij. Mulai dari level sahabat sampai kepada gurunya mukharij. Cari, cantumkan di dalam laporan nanti setiap perawi penilaian, selalu penilaian jarh wa ta'dil ini. Ini yang sangat penting. Karena penilaian jarh wa ta'dil itulah menentukan kualitas hadis. Baik,
barangkali sampai di sini. Kemudian saya diingatkan hari Senin depan itu ada asesmen lapangan prodi kita, prodi ilmu hadis. Kemungkinan kita juga tak bisa masuk karena Ustadz sebagai mantan ketua prodi diwajibkan terlibat oleh dekan untuk mensukseskan akreditasi kita ini. Jadi jadwalnya hari Senin depan. Kebetulan ada sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Nanti kita cari waktu gantinya. Baik Ustadz. Baik. Ya, gimana? Usman? Iya Ustadz. Gimana? Enggak ada Ustadz, cuman ngomong baik Ustadz gitu Ustadz. Baik. Kalau tak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.